warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi limit tak hingga pada limit fungsi aljabar dan juga pada limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas mengenai limit tak hingga pada fungsi aljabar. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Yang pertama kita bahas mengenai limit fungsi aljabar yang menuju tak hingga. Oke, kita masuk pada limit fungsi aljabar di tak hingga. Di sini kita langsung pada contohnya. Yang pertama itu ada limit x mendekati tak hingga 3 sama dengan, jika di sini tidak ada x-nya, maka limit x mendekati tak hingga 3 sama dengan 3. Kemudian yang kedua itu ada limit x mendekati tak hingga 3x. Di sini ada x-nya. X-nya di sini kan tak hingga, maka 3 x-nya dimasukkan tak hingga. 3 dikali tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Kemudian yang ketiga itu ada limit x mendekati tak hingga. Ini ada bentuk pecahan 2x plus 1 per x min 1. X-nya dimasukkan, maka sudah otomatis bahwa ini hasilnya juga tak hingga. Kemudian yang keempat, kita masukkan ya x-nya itu tak hingga, maka hasilnya 0. Berapapun dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Oke, selanjutnya ada grafik limit fungsi aljabar. Untuk nilai limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan tak hingga, dan limit x mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga, maka kurva atau grafiknya, kurvanya itu menghadap ke atas. Kemudian untuk limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan negatif tak hingga, dan limit x mendekati tak hingga fx sama dengan negatif tak hingga, maka grafik atau kurvanya itu menghadap ke bawah. Kita lanjut pada limit fungsi aljabar pada bentuk polinomial. Polinomial di sini itu fokus pada pangkat tertinggi. Oke, kita masuk pada bentuk fungsi polinomial. Pada bentuk fungsi polinomial kita fokus pada variabel pangkat tertinggi. Dan nanti jika setelah kita mengetahui variabel pangkat tertinggi, kita keluarkan variabel pangkat tertingginya. Kemudian setelah itu kita gunakan sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Oke, kita masuk pada contoh pada bentuk polinomial. Di sini ada limit x mendekati tak hingga x pangkat 5 min 3x pangkat 3 min 2x plus 5. Tadi kita fokus pada pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Maka kita keluarkan pangkat 5-nya. Kita kerjakan. Kita tulis lagi limit x mendekati tak hingga. Kita keluarkan pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5 dikali, kita keluarkan x pangkat 5 yaitu pangkat tertingginya. Kemudian yang dalam kurung nanti kita bagi dengan pangkat tertingginya tadi yaitu pangkat 5. Kita bagi dengan pangkat 5 x pangkat 5 semua. Setelah kita mengeluarkan pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5, maka yang di dalam kurung kita akan bagi dengan pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5. Kita bagi dengan x pangkat 5. X pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan. Ini masih tetap x pangkat 5. X pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5 itu 1. 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 5
pangkatnya yang dikurangi 3 dikurangi 5, maka min 2, maka min kita tuliskan di bawah per x pangkat 2. Yang ini juga sama, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 5. Itu 1 dikurangi 5, pangkatnya yang dikurangi itu min 4. Min 4 maka kita tuliskan yang di bawah 2 per x pangkat 4 plus ini masih tetap. Oke, kemudian kita tuliskan limit x mendekati t hingga x pangkat 5 dikali limit x mendekati t hingga, kita masukkan x-nya yaitu t hingga, maka 1 min 3 per x-nya dikali dengan t hingga, maka per t hingga min 2 per t hingga plus 5 per t hingga. Maka setelah ini kita bisa substitusikan langsung. X-nya diganti dengan t hingga semua ya. Di sini diganti juga dengan t hingga. Maka t hingga dikali 1 3 per t hingga itu sama dengan 0. Berapapun dibagi dengan t hingga itu sama dengan 0. Maka 0 maka t hingga dikali 1 min 0 plus 0 sama dengan t hingga. Oke, selanjutnya itu ada bentuk fungsi rasional. Bentuk umumnya itu ada fx per gx. Di sini contohnya limit x mendekati t hingga 4x pangkat 4 plus 7x pangkat 2 min 8 per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus 7. Bentuk rasional atau pecahan. Di sini kita juga fokus pada pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi bisa dilihat pada pembilang ataupun penyebutnya. Dan pada contoh ini pangkat tertinggi terdapat pada penyebutnya yaitu pangkat 5. Maka semua dibagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5. Pembilang ataupun penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita kerjakan. Nah, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5 4 x pangkat 4 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 2 per x pangkat 5 min 8 per x pangkat 5 per 2x pangkat 5 per x pangkat 5 min 3x pangkat 3 per x pangkat 5 plus 7 per 7 per x pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan pangkatnya. Limit x mendekati t hingga 4x pangkat 4 per x pangkat 5 itu pangkatnya kita sederhanakan. Pangkat 4 dengan pangkat 5 itu dikurangi 4 kurangi 5 itu min 1, maka kita tuliskan x-nya di bawah yaitu 4 per x karena pangkat min 1 x pangkat 1 maka di bawah plus 7x kuadrat per x pangkat 5 pangkatnya itu 2 dan 5 2 dikurangi 5 itu min 3 maka yang ditulis x nya di bawah yaitu 7 per x pangkat 3. Kemudian yang belakang
tetap 8 per X pangkat 5 per, kemudian pada penyebutnya itu ada 2 X pangkat 5 per X pangkat 5, itu kita sederhanakan menjadi 2 min 3X pangkat 3 per X pangkat 5. Di sini pangkatnya 3 dan di sini 5, maka 3 dikurangi 5 itu min 2, maka kita tuliskan 3 per X pangkat 2 plus yang belakang masih tetap 7 per X pangkat 5. Lalu sampai di sini kita bisa langsung memasukkan nilai X nya, yaitu tak hingga, maka 4 per tak hingga plus 7 per tak hingga min 8 per tak hingga per 2 min 3 per tak hingga plus 7 per tak hingga. 4 per tak hingga itu sama dengan 0 plus 7 per tak hingga sama dengan 0, 8 per tak hingga juga 0, 2 min 0 plus 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk fungsi irasional, atau bentuk umumnya itu ada akar fx min akar gx. Contohnya di sini ada limit x mendekati tak hingga akar 2x plus 1 min akar 2x plus 5. Pada bentuk irasional kita kalikan dengan bentuk skalanya. Bentuk skala dari ini itu adalah kita kalikan dengan bentuk skala dari ini ya, soal 2x plus 1. Di sini itu negatif, maka bentuk skalanya adalah positif per 2x plus 1 plus 2x plus 5. Maka langsung kita kalikan saja. Kita kalikan yang atas, 2x akar 2x plus 1 dikalikan dengan akar 2x plus 1, maka akarnya hilang. 2x plus 1 akar 2x plus 5 dikalikan dengan 2x plus 5, itu akarnya hilang, 2x plus 5 per yang bawah masih tetap, ada akarnya. Kemudian kita kerjakan yang atasnya dulu. Kita kelompokkan yang ada variabel x nya 2x dengan 2x, maka 4x 1 min plus 5, maka min 4. Yang bawah masih tetap. Kemudian seperti pada fungsi polinomial tadi, kita kalikan dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 1, yaitu x. Kita bagi dengan pangkat tertingginya. 4x kita bagi dengan x min 4 per x. Yang bawah juga kita bagi dengan x bagi dengan x. Kita sederhanakan terlebih dahulu yang atas, 4x per x, maka x nya hilang, tinggal 4 min masih tetap 4 per x per, kita masukkan x nya menjadi kuadrat, kita sederhanakan yang bawah. Yang atas kita tuliskan lagi masih tetap, kita sederhanakan yang bawah. Di sini ada 2x plus 1 per x kuadrat.
X-nya kita sederhanakan. Ini ada pangkat 1 dan pangkat 2. Berarti 2. Karena 1 kurangi 2 itu pangkatnya dikurangi, itu adalah negatif 1. Maka yang kita tuliskan yang di bawah X-nya 2 plus 1 per X. Akar yang di sini juga sama, 2 plus 5 per X. Kemudian sampai di sini kita langsung masukkan X-nya yaitu tak hingga. Maka 4 min 4 per tak hingga per akar di sini 3 per tak hingga plus akar 7 per tak hingga, maka 4 min 4 per tak hingga maka 0 per di sini juga 0 plus 0 sama dengan 0. Oke, yang terakhir itu ada limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Oke, kita langsung pada contohnya saja. Di sini ada limit X mendekati tak hingga 3x sin 1 per X. Di sini kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X sama dengan X-nya kita ganti dengan 1 per P. Kita misalkan X-nya 1 per P, maka P-nya sama dengan 1 per X. Nah, di sini maka P-nya sama dengan 1 per X-nya kita masukkan yaitu tak hingga. 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Maka nanti di sini kita ganti fungsinya, limit fungsinya yaitu P mendekati 0. Oke, kita masukkan limit, kita ganti X-nya menjadi P yaitu P mendekati 0. 3. Kita masukkan X-nya yaitu 1 per P dikali sin 1 per X itu sama dengan P sin P. Limit P mendekati 0 kita kalikan 3 sin P per P. Kemudian kita ingat-ingat lagi rumus limit trigonometri. Di sini untuk sin P per P itu sama dengan sin X per X, yaitu bernilai 1. Karena kita fokus pada koefisiennya 1 ya. 1 dibagi 1, maka hasilnya 1. Nah, di sini maka 3 dikali sin P per P 1, maka hasilnya adalah 3. Kita juga bisa menggunakan cara yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 1 per X. Maka 3x per X plus sin 2x per X per 2x per X plus 5 per X. Kemudian kita sederhanakan. Di sini kita masukkan X-nya tak hingga, maka limit 3 masih tetap. Terus kemudian limit sin 2x per X, X-nya kita masukkan tak hingga, maka hasilnya 0. Limit 2 itu masih tetap 2. Limit X-nya kita ganti dengan tak hingga, maka 5 per tak hingga itu 0. Maka hasilnya adalah 3 per 2.